Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Begitu dia meninggalkan militer, kedua sosok itu melintas dan ketika mereka melihat dari dekat mereka ternyata adalah saudara Dingdang. Berdiri kosong di depan Chu Xingyun, saudari Dingdang berkata bersamaan, "Kepala sekolah ingin bertemu denganmu." Kepala sekolah. Begitu dia mendengar judulnya, Chu Xingyun sedikit bingung, dia tidak tahu siapa yang dimaksud kepala sekolah. Tapi segera Chu Xingyun pulih, bukankah ini kepala sekolah Sui Liuxiang? Berbicara tentang tata kepala sekolah, atau dia memindahkannya padanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dicari oleh Sui Liuxiang, tapi jujur saja, dia sedikit merindukan Sui Liuxiang. Pembuangan Sui Liuxiang di Pulau Tiangong membuat Chu Xingyun sangat tidak senang, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menyalahkan Sui Liuxiang. Meskipun karakter Sui Liuxiang telah banyak berubah dalam beberapa waktu terakhir, Chu Xingyun masih mempercayai Sui Liuxiang. Di bawah kepemimpinan Sister Dingdang, Chu Xingyun tiba di depan sebuah bangunan megah. Melihat ke atas, plakat besar itu membaca sederet Juan Xiu yang tak tertandingi, tetapi karakter besar yang sombong, tembak Sirius Military Academy. Melihat deretan karakter besar, Chu Xingyun tertawa tanpa sadar, ini jelas tulisan tangan Sui Liuxiang. Apa yang disebut karakter sama baiknya dengan yang lain meskipun mereka terlihat hati-hati, meskipun tulisan tangan Sui Liuxiang masih sangat indah, tetapi di bawah penampilan Juan Xiu, ada tulang arogan tersembunyi, yang sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah menghargai sebentar, Chu Xingyun mengambil langkah lain dan berjalan menuju sekolah militer. Di kamar kepala sekolah yang cantik dan atmosfer, Chu Xingyun melihat Sui Liuxiang. Di bawah seragam militer yang pas, rambut hitam dan indah Sui Liuxiang dipotong untuk sebagian besar rambutnya, dan ujung rambut hanya menyentuh bahu. Seluruh orang mampu dan sangat bersemangat. Melihat Chu Xingyun tiba, Sui Liuxiang berdiri dari meja besar dan menyambutnya dengan hangat. Melihat dari dekat, sosok Sui Liuxiang ramping, tetapi kurva sangat anggun. Payudara yang kokoh, pinggang ramping, bokong tinggi, dan kaki yang ramping dan indah. Semua dalam semua terkondensasi menjadi aroma air yang menawan, cerdas dan mampu. Pada usia terbaik, Sui Liuxiang menjadi Kaisar Wu, dan sejak saat itu, dia tidak akan menjadi tua sampai dia meninggal. Melihat penuh kasih pada Sui Liuxiang, Chu Xingyun hanya merasa bahwa hatinya mabuk, jika dia bisa, dia benar-benar berharap dia bisa berada di sisinya kapan saja. Sangat disayangkan bahwa Sui Liuxiang memiliki cita-cita dan keinginan sendiri untuk disadari, dan tidak ingin tinggal di samping Chu Xingyun. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun tersenyum dan berkata tidak buruk. Senang bertemu si Bei selama 3 hari. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sui Liuxiang membengkak dengan bangga dan berkata dengan bangga itu, tapi terima kasih telah memberi saya posisi ini. Setelah menggosok tangannya, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, apakah kita masih harus mengucapkan terima kasih? Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, lihat, kamu sekarang adalah jenderal dari tentara penembakan serigala, Jenderal Marsekal Sirius, dan kepala sekolah akademi militer Sirius. Apakah ini sukses? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sui Liuxiang menekuk kepalanya dan tersenyum dengan jari, mengapa kamu sangat cemas, apakah kamu ingin aku menjadi istrimu? Menghadapi pertanyaan Sui Liuxiang, Chu Xingyun menggosok tangannya, tetapi tidak tahu bagaimana harus menjawab. Jika Anda tidak terburu-buru, ini pasti tidak akan berhasil. Apakah ini berarti bahwa Sui Liuxiang tidak menarik? Katakan segera, ini jelas tidak cukup, bukankah ini memaksanya untuk membuat keputusan? Dia berjalan dengan hati-hati ke sisi Chu Xingyun. Sui Liuxiang menatap wajah tampan Chu Xingyun, mengulurkan tangannya secara tidak sadar, dan menggosoknya di dagu Chu Xingyun. Merasakan keintiman dari Sui Liuxiang, Chu Xingyun segera menahan napas, hati, dan melompat cepat. Meskipun dia sudah menjadi ayah dari seorang anak, pada kenyataannya, dalam ingatan ribuan tahun, Chu Xingyun tidak pernah dekat dengan gadis manapun. Melihat dari dekat dengan lembut menggoda aroma airnya sendiri, mencium aroma manis dari tubuhnya, Chu Xingyun hanya merasa bahwa seluruh tubuh darah mendidih. Dari jarak dekat, Sui Liuxiang dapat sepenuhnya merasakan detak jantung gemuruh Chu Xingyun, di antara pipi dan wajahnya yang merah, Sui Liuxiang dengan lembut menggerakkan jari kakinya dan mencium lembut pada bibir Chu Xingyun. Seperti bulu, ciuman Sui Liuxiang hanya sedikit tersentuh, dan kemudian dipisahkan. Melihat Chu Xingyun dengan wajah merah, Sui Liuxiang berkata, jangan khawatir, beri siang-siang waktu lagi, oke? Menghadapi perasaan seperti air dan aroma wangi yang menggugah jiwa dan menyenangkan jiwa, di mana Chu Xingyun tidak bisa berkata apa-apa. Dengan lembut meringkuk wajah Qiaoyun di dada Chu Xingyun, lengannya dengan lembut melingkari pinggang Chu Xingyun, Sui Liuxiang bergumam, kakak Yun, siang-siang begitu keras sekarang, kau tidak bisa tidak bantu aku. Dengan ragu-ragu mengulurkan tangannya, dan akhirnya,
Chu Xingyun masih membuat keputusan dengan tegas, kedua dinding ditutup, air mengalir di antara kedua lengan, dan dia memeluk erat di lengannya. Dalam sekejap, Chu Xingyun hanya merasa bahwa dia menjadi kenyang dalam sekejap. Memeluk Sui Liuxiang dengan erat, Chu Xingyun merasa sangat bahagia. Pada saat ini, dia sepertinya merangkul seluruh dunia. Dengan napas gemetar, Chu Xingyun berkata, apakah itu sulit? Katakan saja, selama aku bisa melakukannya. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Sui Liuxiang berkedip, bibirnya bergerak, dan dia berkata dengan lembut, ada begitu sedikit dana dari Departemen Militer ke sekolah militer. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah tidak ada uang? Ini mudah ditangani. Anda mengatakan, berapa banyak perbedaan, saya akan menyediakan Anda. Kata Chu Xingyun dalam paket besar. Hari ini, Chu Xingyun membawa sejumlah besar 100 miliar yuan sebagai kompensasi dari Departemen Militer. Bahkan jika Sui Liuxiang meminta lebih banyak, ia tidak mampu membelinya. Tidak mungkin. Chu Xingyun terlalu kaya sekarang. Dengan lembut menggosok kulit di sekitar pinggang Chu Xingyun dengan jarinya, aliran air berkata, ajari orang untuk memancing, lebih baik untuk mengajar orang untuk memancing. Saya tidak ingin mengejar Anda setiap hari dan meminta Anda untuk mengeluarkan uang. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, siang-siang, jika kamu memiliki sesuatu, katakan saja, selama kamu mau, selama aku punya, aku tidak akan pernah menolak. Benarkah? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sui Liuxiang segera membuka matanya. Dengan lembut mengangkat kepalanya dari dada Chu Xingyun, menatap wajah Chu Xingyun, wajah Sui Liuxiang melompat. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun dengan lembut menyentuh kepalanya, dan mematuk bibir cerah Sui Liuxiang. Kapan saudara Yun menipu Anda? Apakah Anda ingin Pulau Tiangong? Tidak masalah, saya hanya. Menggelengkan kepalanya dengan keras, Sui Liuxiang berkata dengan marah, siang-siang tidak hanya meminta Brother Yun untuk membantu, tetapi juga ingin membantu Brother Yun. Selama pidato, mata Sui Liuxiang membelok, sepertinya malu oleh Chu Xingyun. Namun pada kenyataannya, mata yang dibelokkan Sui Liuxiang penuh dengan keengganan dan kemarahan. Pada awal lebih dari setengah bulan yang lalu, Kaisar yang sangat dingin memperingatkannya untuk tidak melakukan intervensi di Pulau Tiangong, yang merupakan keputusan bersama dari 4 kaisar. Melihat Sui Liuxiang dengan bingung, Chu Xingyun berkata dengan takjub, apa? Kamu tidak ingin Pulau Tiangong? Lalu kamu? Setelah menyesuaikan suasana hatinya, Sui Liuxiang menoleh dan matanya dipenuhi dengan mata air yang lembut lagi. Xiao Yingying memandang Chu Xingyun dan berkata, saudara Yun memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan akan membutuhkan waktu untuk berlatih. Pasti sangat sibuk, jadi saya ingin membantu saudara Yun. Sekarang, saya telah mengamankan tumit saya di Departemen Militer. Selama saya di sana, saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menggertak Yun. Nafas panjang mengambil nafas, dan berkata, saya sedang mempersiapkan untuk mendirikan kamar dagang Liu Yun untuk secara khusus membantu saudara Yun untuk mengangkut panah penembakan dan panah iblis, dan tidak pernah membiarkan siapapun menghancurkan bisnis ini. Mendengar kata-kata Sui Liuxiang, Chu Xingyun tidak bisa menahan kegembiraan. Baru saja, dia masih khawatir tentang pengangkutan panah, tapi sekarang tidak apa-apa, Sui Liuxiang membantunya menyelesaikan semua masalah. Sebagai salah satu marsal militer, kepala sekolah akademi militer Sirius yang pemberani, magang pertama Kaisar dingin ekstrim, dan pejuang kuat kekuatan tempur tingkat Kaisar, status dan suasana hati Sui Liuxiang cukup tinggi. Selama bisnis ada di tangan Sui Liuxiang, tidak ada yang berani mengambil keputusan. Belum lagi Departemen Militer, sekarang, bahkan 4 kaisar besar tidak berani menyentuh kepentingan Sui Liuxiang dengan mudah. Selama Sui Liuxiang dapat memperoleh pijakan yang kuat di Akademi Militer dan menumbuhkan sejumlah besar perwira, dan melalui para perwira, seluruh prajurit anti pesawat akan dibawa ke tangannya, dia akan menjadi kaisar kelima umat manusia. Tidak dapat dihindari untuk mengendalikan kepentingan dan kekuasaan tertentu dengan identitas dan statusnya. Melihat aroma air di lengannya, Chu Xingyun mengangguk dan berkata, ini sangat bagus. Aroma saya tidak hanya membantu saya, tetapi juga banyak membantu saya. Menggigit bibirnya, Sui Liuxiang berkata dengan hati-hati, tapi saudara Yun, saya ingin membangun akademi militer dan saya ingin menahan pasukan pertahanan udara di tangan saya, jadi butuh banyak uang untuk mendukungnya. Oleh karena itu, kamar dagang Liu Yun bagikan. Berbicara setengah jalan, Sui Liuxiang menutup mulutnya. Ketika dia ingin datang, kondisinya terlalu keras. Selama Chu Xingyun tidak bodoh, dia tidak akan setuju, jadi dia tidak bisa berbicara sama sekali. Saya tidak pernah berpikir bahwa dalam menghadapi Sui Liuxiang, Chu Xingyun tersenyum, dan berkata dengan bebas, mengapa kamu perempuan, dan aku sangat jelas. Apakah kamu masih khawatir bahwa aku tidak akan mendukungmu? Melihat dengan cemas pada Chu Xingyun, Sui Liuxiang berkata, saya sudah berkomunikasi dengan Departemen Militer. Harga pembelian Feng Feng Ruijin Arrow adalah 10 batu roh. Dalam hal ini, kamar dagang Liu Yun bisa mendapatkan keuntungan 40%. Memanjakan dengan tangan ketat, Chu Xingyun berkata, kenapa tidakkah kamu pikir itu terbagi terlalu sedikit? Bahkan, tidak masalah. Biaya panah emas tajam adalah 1 batu roh.
Selama harganya tidak lebih rendah dari ini, bagaimana kamu bisa membelahku? Tidak ada pendapat. Apa? Melihat Chu Xingyun sangat bahagia, dia setuju, dan Sui Liuxiang hanya merasa bahwa nilai-nilainya harus ditumbangkan. Tidak masalah jika itu hanya 2 transaksi, tetapi itu akan bertahan lama. Ini adalah kekayaan astronomi, bagaimana dia mau? Pikirkan posisi Anda, dan sesuaikan posisi Anda satu sama lain. Mustahil bagi Sui Liuxiang untuk mati untuk menjanjikan permintaan konyol seperti itu. Meskipun Sui Liuxiang ingin mengambil beberapa saham lagi, ini adalah hal yang tabu. 4 kaisar besar tidak mengizinkan siapapun, dalam bentuk apapun, untuk mengambil keuntungan dari keterampilan Chu Xingyun, jika tidak mereka akan bertanggung jawab. Oleh karena itu, bahkan jika Chu Xingyun bersedia dibagi menjadi 19, Sui Liuxiang tidak akan pernah berani menerimanya. Menggelengkan kepalanya, Sui Liuxiang berkata, berkat kebaikan Brother Yun, Xiang-Xiang memiliki 40% dari manfaat ini, itu sudah cukup. Mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, lagi pula aku tidak peduli, selama Xiang-Xiang membutuhkan, selama aku punya, aku bisa memberimu. Mei Zizi mengangguk, Sui Liuxiang melanjutkan, adapun panah iblis, setelah penyelidikan dan penelitian oleh Departemen Militer, harga setiap 100 batu roh dibuka. Apa? 100 batu roh? Mendengar kata-kata Sui Liuxiang, Chu Xingyun tidak bisa membantu dengan tercengang. Meskipun volumenya lebih besar, pada kenyataannya, biayanya tidak meningkat banyak. Biaya di Menaro tidak lebih dari batu 8 batu. Melihat Sui Liuxiang, Chu Xingyun mengangkat tangan kanannya, dibandingkan dengan 8 karakter, dan berkata dengan keras, panah iblis ini, kecuali pasirnya, bahannya sangat biasa, harga keseluruhan. Sebelum Chu Xingyun selesai berbicara, Sui Liuxiang berkata, saya tahu bahwa panah iblis ini sulit dibuat dan hanya pengrajin dari alam Wuhuang yang bisa memperbaikinya, sehingga biayanya sangat tinggi. Hah? Pengrajin kerajaan marsial. Mendengar kata-kata Sui Liuxiang, Chu Xingyun tampak bingung. Tetapi jika Anda memikirkannya, ini benar-benar masalahnya. Jika itu bukan karakteristik rasial dari setan, itu sangat cocok untuk jalan rune. Jika digantikan oleh pengrajin manusia biasa, itu hanya dapat disempurnakan oleh Kaisar Wu Realem. Setelah melihat karakter di tangan Chu Xingyun, Sui Liuxiang berkata, apakah harganya 80 batu semangat? Lalu, bagaimana dengan sisa keuntungannya, mari kita bagi dengan adil. Membuka mulutnya, Chu Xingyun ingin memberitahu Sui Liuxiang bahwa 8 karakter ini mengacu bukan 80 batu roh, tetapi 8 batu roh. Tetapi jika Anda benar-benar ingin mengatakan yang sebenarnya, ada terlalu banyak untuk dijelaskan, dan iblis-iblis akan terekspos. Chu Xingyun tidak curiga pada Sui Liuxiang, tapi saat ini, Chu Xingyun tidak bisa menjelaskan sama sekali. Setelah biaya sebenarnya terungkap, sulit bagi klan iblis untuk bersembunyi. Lagi pula, jika Kaisar Wu digunakan untuk penyulingan, biaya tenaga kerjanya sangat tinggi, yaitu, biaya 80 batu roh. Meskipun dia mempercayai Sui Liuxiang, begitu dia secara tidak sengaja bocor, klan iblis terbuka, dan klan abis tidak bisa menyembunyikannya. Setelah semua, klan abis adalah binatang penjaga klan iblis. Setelah klan iblis dan jurang maut terbuka, manusia pasti akan punah di bawah reaksi berantai. Melihat Chu Xingyun ragu-ragu dan menolak untuk setuju, aliran air dupa tiba-tiba gelisah. Sebuah panah ajaib, jika Anda bisa mendapatkan keuntungan dari 10 batu roh, kekayaannya terlalu besar. Dengan modal yang kuat, dia akan jauh lebih mudah untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Dalam kecemasan, Sui Liuxiang menggerakkan jari kakinya dan mencium 3 kali pada bibir Chu Xingyun, memohon, kamu berjanji padaku, oke? Melihat Sui Liuxiang, dia mencium bibirnya seperti burung pelatuk dan mencium aroma harumnya di hidungnya. Chu Xingyun tidak enggan menghasilkan uang, jadi dia mengangguk bahagia. Setelah dengan lembut mengelilingi Sui Liuxiang dan memberinya ciuman yang dalam, Chu Xingyun berkata dengan lembut, bodoh, bagaimana mungkin aku tidak setuju, alasan mengapa aku ragu-ragu, aku hanya berpikir, haruskah aku menaruh semua minatku, semua untukmu? Apa? Berikan aku. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Sui Liuxiang cerah, dan kegembiraan itu melebihi kata-kata. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, aku memutuskan, aku hanya akan menerima 80 batu roh untuk panah iblis, dan 20 batu roh lainnya adalah semua keuntungan dari kamar dagang Liu Yun. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sui Liuxiang membuka mulutnya dengan takjub dan menatap Chu Xingyun dengan tak percaya. Dengan pandangan Sui Liuxiang tentang kehidupan, pandangan dunia, dan nilai-nilai saat ini, dia tidak mengerti mengapa Chu Xingyun begitu baik padanya, bahkan bersedia membayar begitu banyak untuknya. Melihat sampel kejutan mengejutkan Sui Liuxiang, Chu Xingyun tidak bisa menahan cintanya, dan menundukkan kepalanya dan mencium lagi. Di bawah suara keruh dan menghantui, Sui Liuxiang hanya merasakan langit berputar pusing. Chu Xingyun telah lama pergi. Lumpuh di kursi bersandaran tinggi yang megah, airnya beraroma sedap masih tak sadarkan diri. Pria itu gila, seolah menelan seluruh tubuhnya. Dengan lembut menyentuh wajahnya, Sui Liuxiang tidak mengerti apakah dia merasa begitu baik.
Apakah ini sangat menggoda? Setelah nafas panjang, harapan Sui Liuxiang akhirnya berangsur-angsur stabil, tetapi seluruh orang itu pusing, perasaan malu dan gembira membuatnya tidak bisa tenang. Pria ini adalah suaminya, dan dia sangat tampan, dan dia sangat cakap. Mungkin bisa dicium olehnya. Yang paling penting adalah bahwa pria ini, yang terlalu kuat, harus mengendalikannya. Bahkan jika dia mengambil keuntungan darinya, itu tidak masalah. Siapa yang menjadikannya suaminya? Menjilati bibir yang bengkak, Sui Liuxiang meluruskan tubuhnya, dan tiba saatnya baginya untuk menunjukkan ambisinya. Di sisi lain, setelah meninggalkan akademi militer, Chu Xingyun bergegas ke restoran Jin Feng. Begitu mereka bertemu, Bai Bing berkata dengan takjub, "Kamu, ada apa dengan bibirmu? Betapa merah dan bengkaknya." Menghadapi pertanyaan Bai Bing, Chu Xingyun langsung memerah dan menolak untuk menjelaskan. Melihat ekspresi malu Chu Xingyun, Bai Bing hanya berpikir sejenak dan mengerti segalanya. Bai Bing berdiri dan berjalan ke Chu Xingyun. Dari jarak dekat, Bai Bing menatap Chu Xingyun dan berkata, "Apakah Sui Liuxiang memanggilmu untuk meminta hak menembak panah serigala dan panah iblis?" Melihat Bai Bing dengan kaget, Chu Xingyun berkata, "Bagaimana kamu tahu?" Dengan mendengus dingin, Bai Bing melanjutkan, "Apakah dia mencium kalian berdua dan kamu berjanji dengan nada pusing?" Ini, karena malu, dia memalingkan pandangannya, dan Chu Xingyun tidak benar-benar tahu bagaimana menjawabnya. Mengepalkan giginya, Bai Bing berkata, "Ayo, berapa harga yang kamu berikan padanya?" Membuka mulutnya, Chu Xingyun menatap miring ke jendela dan berkata, "Bukan apa-apa. Tembak panah serigala pada 4 atau 6 poin. Bagaimana dengan panah iblis?" Bai Bing lalu bertanya. Menggaruk kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Panah iblis, kita 80, dia 20. Hah? Matanya melebar karena terkejut, Bai Bing berkata, "Ini tidak benar. Pada prinsipnya, dia tidak akan mendapatkan 40% dari manfaatnya, apakah dia akan membiarkanmu pergi dengan mudah?" Sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, "Bukan apa-apa, dia pikir biayanya 80 batu roh." Memegang dahinya dengan rasa sakit, Bai Bing benar-benar dikalahkan oleh Chu Xingyun. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bingung dan pintar, dan kepentingan utamanya masih bisa direbut. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia bingung tentang hal-hal kecil dan bahkan lebih bingung tentang hal-hal besar. Alasannya adalah bahwa itu dibagi menjadi 2 atau 8, bukan karena Sui Liuxiang membiarkannya pergi, tetapi dia pikir biayanya 80 batu roh. Ketika biayanya 80 batu roh, ambil 20%, bukankah itu semua untung diambil? Jika Chu Xingyun tidak berani mengungkapkan informasi dari klan iblis dan klan abis, saya takut bahwa 90% dari keuntungan akan diambil oleh Sui Liuxiang. Kenapa ciuman Sui Liuxiang begitu manis? Cukup manis untuk membuatmu gila. Bai Bing berkata dengan sedih dan kesal. Dia berbicara dengan canggung, tetapi pada akhirnya dia bahkan tidak tahu apa yang dikatakan Chu Xingyun. Meskipun di permukaan, Chu Xingyun berurusan dengan kekayaannya, mengapa tidak menjelaskannya kepada Bai Bing? Tetapi pada kenyataannya, Chu Xingyun juga tahu bahwa Bai Bing memperlakukannya dengan murni demi dirinya, dan tidak ingin dia dibodohi. Tetapi masalahnya adalah bahwa orang itu bukan orang lain, tetapi istrinya, aroma favoritnya. Belum lagi hal-hal luar ini, bahkan jika Sui Liuxiang membunuh dia lebih suka menundukkan kepalanya dan membunuh. Melihat ekspresi memalukan Chu Xingyun, tapi ekspresinya yang tidak menyesal, Bai Bing jian meledak. Bai Bing tidak peduli dengan keuntungan dan kerugian uang, tetapi dia bahkan tidak bisa melihat fakta bahwa Sui Liuxiang bermain dengan Chu Xingyun. Meskipun Chu Xingyun sangat pintar, orang yang jatuh cinta buta, dan IQ mereka akan menjadi lebih rendah, bahkan orang yang paling cerdas pun tidak terkecuali. Sebagai pengamat, Bai Bing melihat dengan jelas bahwa Sui Liuxiang tidak mencintai Chu Xingyun sama sekali, dan dia hanya ingin menggunakannya, dan dia membuangnya ke samping setelah menggunakannya. Sekarang, Chu Xingyun memiliki minat besar di sini, dan dia segera melompat keluar dan mengucapkan 2 kata yang baik, sehingga Chu Xingyun bisa mendapatkan segalanya dengan mudah dengan mencium pasangan, yang terlalu menjengkelkan. Tidak peduli dengan siapa Chu Xingyun memberikan uang, Bai Bing tidak akan pernah bertanya, itu adalah uangnya sendiri, dan bagaimana menangani cinta adalah kebebasannya. Tapi tidak mungkin memberikan Sui Liuxiang sendirian, Bai Bing tidak pernah diizinkan Sui Liuxiang bermain dengan temannya, pahlawannya. Berpikir tentang hal itu, Bai Bing berkata dengan marah, "Saya divisi militer Anda. Jika saya melihat Anda dengan sangat buruk, itu adalah ketidakmampuan saya. Bagaimanapun, hal ini pasti tidak akan berhasil." Dengan tidak berdaya menutupi dahinya, Chu Xingyun berkata, "Sebenarnya, saya tidak tahu harus berkata apa tentang masalah ini. Singkatnya, jika dia menginginkannya, dan saya memilikinya, saya tidak akan pernah menolaknya." Melihat serius pada Chu Xingyun, Bai Bing berkata, "Kalau begitu, apakah Anda memperlakukan saya sebagai divisi militer Anda? Atau, apakah Anda hanya bermain-main?" Di hadapan Bai Bing, Chu Xingyun berkata, "Tentu saja ini serius, berapa umur kita, bagaimana mungkin kita tidak bersenang-senang bermain?
Mengangguk kepalanya, Bai Bing berkata, karena ini serius, maka semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan. Karena Anda meminta saya untuk menjadi divisi militer, bahkan jika Anda tidak dapat mendengarkannya, tetapi jika saya dengan tegas menentangnya, Anda harus menyerah, jika tidak kita tidak akan bisa bekerja sama. Ini, sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun sengaja berdebat, tapi tahu itu tidak mungkin. Sebagai divisi militer, jika protagonis tidak mematuhi pendapat dan sarannya sama sekali, maka divisi militer hanyalah nama yang tidak bernama, dan tidak ada gunanya sama sekali. Selain itu, meskipun Chu Xingyun sangat mencintai Sui Liuxiang, itu tidak berarti bahwa dia tidak menghargai pasangan dan teman-temannya. Cinta dan persahabatan selalu merupakan hal yang paling sulit untuk diseimbangkan, tidak ada yang tahu dengan jelas bagian mana yang lebih berat. Melihat penampilan kusut Chu Xingyun, Bai Bing berkata dengan serius, saya tidak mengizinkan Anda untuk melakukan bisnis dengan Sui Liuxiang, tetapi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan. Jika Anda tahu itu adalah lubang, Anda masih melihat Anda pergi dan melompat, lalu mengapa Anda ingin saya menjadi divisi militer? Jadi apa yang kamu rencanakan untuk lakukan sesuai dengan niatmu? Chu Xingyun bertanya dengan hati-hati. Sebuah pemikiran mendalam, Bai Bing berkata, harganya dari Departemen Militer. Ada 10 batu roh untuk menembak panah serigala dan 100 batu roh untuk panah iblis. Intinya saya dapat menerima bahwa 99 dibagi, 9 aliran air kami dibagi siangi. Tapi ini, menghadapi rencana Bai Bing, Chu Xingyun jelas tidak mau setuju, tapi bagaimana mungkin dia menjadi satu-satunya wanita yang sangat dicintainya. Menggelengkan kepalanya, Bai Bing berkata, bisnis adalah bisnis, yang disebut mal tidak memiliki ayah dan anak. Melihat dalam pada Chu Xingyun, Bai Bing berkata, jika kamu punya uang, kamu bisa memberikannya secara pribadi, seperti ini 100 miliar, kamu bisa memberikannya padanya, aku tidak akan pernah ikut campur, dan aku tidak punya hak untuk ikut campur. Namun, jika Anda melakukan bisnis, kontrak seperti itu pasti tidak akan berhasil, sepertinya divisi militer saya bodoh, dan tidak berguna. Jika kerjasama tersebut benar-benar tercapai, bagaimana Anda membiarkan semua orang melihat saya dan tim kami? Ini, mendengarkan kata-kata Bai Bing, Chu Xingyun akhirnya bergerak, ya, dia tidak terlalu peduli dengan keuntungan dan kerugian, tetapi setiap gerakannya tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga mewakili kebijaksanaan seluruh tim kecil. Jika Sui Liuxiang kekurangan uang, dia bisa langsung memberikan uangnya, dan berapa banyak tidak masalah. Tapi ketika datang ke bisnis, itu harus serius. Itu jauh dari kehormatan dan kehilangan Chu Xingyun. Semua orang di seluruh tim yang ditertawakan. Melihat kemarahan Bai Bing, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun berkata, Bai Bing, alasan aku memberikan kontrak seperti itu bukan hanya karena dia adalah wanitaku, tetapi yang lebih penting, ini adalah kriteria untuk menjadi seseorang. Kriteria untuk orang. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, air berkabut Bai Bing. Mengatur bahasa, Chu Xingyun berkata kontrak ini melibatkan total 2 bagian, satu adalah ledakan panah emas, dan yang lainnya adalah panah iblis. Di antara mereka, ledakan panah emas yang tajam, aku akan memberimu Six Spirit Stone, dan hanya Six Spirit Stone untuknya. Sambil mengerutkan kening, Bing Bing berkata, mengapa? Ketika saya mengambil Six Spirit Stone, Anda memiliki setengah dari kamar dagang. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, kamu tidak bisa menghitung seperti itu, seperti yang kamu katakan, bisnis tidak memiliki ayah dan anak, apalagi pasangan. Ini, meskipun Chu Xingyun tidak selesai berbicara, Bai Bing tiba-tiba menyadari bahwa pendekatan Chu Xingyun mungkin tidak masuk akal. Jika hanya identitas Sui Liuxiang diposisikan sebagai pacar Chu Xingyun, maka kontrak ini mungkin tidak cocok. Jika Sui Liuxiang diposisikan sebagai orang asing, itu benar-benar berbeda, kontrak seperti itu sepertinya tepat. Sui Liuxiang, sebagai jenderal yang menembak serigala, jenderal yang menembak Sirius, kepala sekolah akademi militer Sirius, murid magang kaisar yang sangat dingin, memiliki kekuatan tempur tingkat kaisar sendiri. Dengan identitas, kekuatan, status, kekuatan, status, dan Ken Sui saat ini dibagi menjadi 4 atau 6, tidak dapat dikatakan bahwa Chu Xingyun adalah dermawan. Berpikir tentang hal itu, Bai Bing mengangguk dan berkata, bahkan jika kamu menembakkan panah serigala, tetapi bagaimana dengan panah iblis? Mengapa memberinya 20%? Melihat mendalam pada Bai Bing, Chu Xingyun berkata, saya tidak bisa menjelaskan mengapa dia diberi 20%, sama seperti saya tidak bisa menjelaskan mengapa dia memberi Anda 60%. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Bai Bing tiba-tiba menggigil. Ya, jika dia bukan divisi Chu Xingyun dan masih mengoperasikan kamar dagang Baiyun, maka dia pasti bisa mendapatkan panah ajaib dengan harga 60%. Melihat ekspresi terkejut Bai Bing, Chu Xingyun berkata, meskipun sepertinya dia mengambil semua keuntungannya, Anda dan saya tahu bahwa untuk keuntungan sebenarnya, dia hanya mengambil 20%, dan kami mengambil lebih dari 70%. Melihat Bai Bing dengan serius, Chu Xingyun berkata, saya, prinsip melakukan sesuatu dengan orang lain, adalah untuk tidak pernah membiarkan teman-teman saya kehilangan.
Meskipun saya tidak bisa memberitahu siang-siang biaya sebenarnya karena kerahasiaan, saya akan mencoba yang terbaik atas dasar kerahasiaan untuk mendistribusikan lebih banyak manfaat kepadanya. Tanpa sadar mengangguk, memang. Chu Xingyun adalah orang seperti itu. Sejak mengenal Chu Xingyun, dia tidak pernah berutang siapapun. Agar rela menderita karena kehilangannya sendiri, dia tidak akan pernah mengecewakan teman-teman dan rekan-rekannya. Adapun mengapa Chu Xingyun ingin merahasiakan Sui Liuxiang, ini sebenarnya tidak bisa dihindari. Meskipun Chu Xingyun sangat mencintai air dan wewangian, tetapi mereka berdua sebenarnya tidak berpikiran sama. Sui Liuxiang adalah pejuang garis keturunan. Jalan yang ia ambil benar-benar berbeda dengan pejuang seni bela diri. Oleh karena itu, sulit untuk menyimpan rahasia. Jika seseorang secara tidak sengaja mengungkapkan mulutnya, itu mungkin mengungkapkan rahasia. Mereka yang benar-benar menyukai Chu Xingyun akan menjadi milik Bai Bing, Gu Men, dan yang lainnya. Nasib setiap orang dan konsepsi artistik dipelintir menjadi seutas tali, dengan kemuliaan dan kerugian. Kecuali jika Anda melepaskan impian Anda untuk menjadi seorang kaisar, semua orang akan berhati-hati dan menyimpan rahasia, dan tidak akan pernah mengungkapkannya. Melihat ekspresi bijaksana Bai Bing, Chu Xingyun berkata dengan sungguh-sungguh, kamu pintar dan pintar tapi. Dalam bisnis, menjadi terlalu pintar tidak selalu merupakan hal yang baik. Sebagian besar pengusaha tidak mau berbicara dengan terlalu pintar, dan orang-orang yang suka perhitungan untuk melakukan bisnis. Mengangguk kepalanya, Bai Bing berpikir keras tentang pernyataan Chu Xingyun. Meskipun tidak semua pengusaha seperti ini, secara umum, sebagian besar pengusaha masih suka berbisnis dengan lebih banyak orang baik. Mereka yang selalu berpikir untuk mengambil keuntungan dari mereka di mana-mana dan yang menolak untuk melepaskan sama sekali pasti tidak disukai. Meskipun kedengarannya bodoh, sebagai pengusaha, seringkali itu benar-benar rugi adalah berkah. Setelah berpikir lama, Bai Bing berkata, oke, apa yang Anda katakan masuk akal, saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini, tapi... Sebelum Bai Bing selesai berbicara, Chu Xingyun tersenyum dan mengangkat tangannya, oke, saya akan menjamin bahwa saya tidak akan pernah menandatangani kontrak dengan seseorang tanpa memberitahu Anda. Ada senyum es putih seperti boneka porselen, dan senyum indah di wajahnya yang cantik. Melihat bahwa masalah itu akhirnya diselesaikan, Chu Xingyun merasa lega, tetapi pada kenyataannya, Chu Xingyun tahu bahwa inti dari kontradiksi yang sebenarnya belum diselesaikan dengan sempurna. Sebenarnya, akar dari semua masalah adalah tubuh Sui Liuxiang. Saya tidak tahu mengapa, termasuk Gu Men, semua orang tampaknya memiliki prasangka mendalam tentang Sui Liuxiang. Meskipun Chu Xingyun juga tahu bahwa Sui Liuxiang telah banyak berubah baru-baru ini, tetapi tidak seperti yang lain, ia tahu alasannya. Dalam pertempuran Jiu Hanfeng, Sui Liuxiang dibawa pergi oleh Ye Xuesang. Meskipun pada akhirnya, Ye Xuesang dipenggal oleh iblis Chu Xingyun, yang menyebabkan kekalahan rumah, tetapi ingatan Ye Xuesang masih merasuki air. Dupa, di bawah pengaruh ingatan Ye Xuesang, Sui Liuxiang tidak bisa mempertahankan kondisi pikiran aslinya. Seiring berjalannya waktu, aroma air menjadi semakin kuat, ambisi semakin besar, karir semakin penting, dan cinta semakin ringan. Tapi bagaimanapun, itu masih istrinya, wanita yang paling dicintai. Bahkan jika seluruh dunia mengabaikannya, hanya Chu Xingyun tidak akan pernah mengabaikannya. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun mengeluarkan kartu giok dan menyerahkannya kepada Bai Bingdao. Ini adalah 100 miliar yuan dana yang dikompensasi oleh Departemen Militer. Anda dapat membawanya untuk mengembangkan restoran Jinfeng. Maka saya tidak akan mengubah apakah saya kehilangan atau mengambil keuntungan. Dengan tak berdaya menatap Chu Xingyun, Bai Bing mengambil yuka. Setelah merenung sebentar, Bai Bing ingin tahu berkata, dia. Apakah dia begitu baik? Mengapa kamu sangat menyukainya? Melihat keingintahuan Bai Bing, Chu Xingyun berkata, jika Anda sangat ingin tahu, maka Anda menemukan pacar, Anda dapat mengalami dan merasakannya, tidakkah Anda mengerti segalanya? Pacar, melihat kosong pada Chu Xingyun, Bai Bing benar-benar tidak memikirkannya. Dengan desahan samar, Bai Bing tahu bahwa dia terlalu tenang dan sulit untuk benar-benar jatuh cinta dengan seseorang. Selain itu, begitu laut sulit disiram, kecuali bahwa Wushan bukan awan, keindahan Chu Xingyun, kebijaksanaan Chu Xingyun, dan kemalasan Chu Xingyun benar-benar sulit dilihat. Mulai sekarang, Bai Bing jarang berbicara dengan lawan jenis, bukan karena dia pendiam, tetapi dia terlalu pintar untuk dengan mudah melihat menembus hati orang-orang dan mengetahui semua pikiran mereka. 5 junjis besar cukup baik, tetapi di mata Bai Bing, mereka masih sangat tak tertahankan sehingga mereka tidak bisa membuat hatinya berkeliaran. Jika hanya untuk menghilangkan tekanan pada tubuh dan memenuhi kebutuhan tubuh, maka dia lebih suka cucuyun dengan murah, daripada hanya menemukan seseorang, dan menyerahkan dirinya dengan santai. Untuk kebutuhan tubuh, Bai Bing terlihat sangat polos, seperti makan saat lapar, dan minum air putih saat haus, itu hanya permintaan normal yang dihasilkan oleh tubuh. Sebagian besar waktu, Bai Bing dapat mengendalikannya dengan sangat baik, bahkan ketika dia sangat ingin pelipur lara, dia hanya dapat membangkitkan fantasinya. Saat ini, hanya Chu Xingyun yang sendirian.
Adapun orang lain, dia benar-benar tidak tahan, bahkan lebih dari itu. Setelah menyerahkan lebih dari 100 miliar dana kepada Bai Bing, Chu Xingyun meninggalkan markas restoran Jinfeng, merobek penghalang ruang angkasa, dan melaju menuju dunia bawah tanah. Setelah memeriksa laut bambu bawah tanah, dan mengkonfirmasikan bahwa semua panah bambu tumbuh dengan sehat, dan semua telur serangga jurang aman dan sehat, ini adalah arah dari klan iblis. Sepanjang jalan ke sekitar klan iblis jauh, Chu Xingyun mendengar raungan keras. Tiba-tiba tertegun, Chu Xingyun mendongak dan melihat apa yang dilihatnya. Ada api di kejauhan dan suara ledakan terus-menerus. Ini, apa yang sedang terjadi? Dalam keraguan, Chu Xingyun mempercepat langkahnya dan melaju menuju klan iblis dengan kecepatan penuh. Berjalan mendekat, Chu Xingyun melihat dengan seksama, dan melihat bahwa di bawah langit dunia bawah tanah, ratusan iblis jurang berputar-putar dan menari, dan dari waktu ke waktu tembakan lampu merah dari belakang setan-setan jurang menyeret api keemasan panjang, panah tajam melesat dari bagian belakang serangga iblis jurang dari waktu ke waktu, setelah menghubungi target di tanah, nyala api dan deru meledak. Melihat Chu Xingyun tiba, di atas pegunungan bawah tanah, selusin Raja Cacing Jurang lepas landas dan terbang menuju Chu Xingyun. Terbang mendekat, selusin cacing abisal mendarat di tanah. Melihat sekeliling, di bawah kepemimpinan Ratu Iblis, 12 monster jurang mendarat di depan Chu Xingyun. Di belakang 12 monster jurang, masing-masing berdiri seorang perwira wanita iblis yang cantik. Berdiri di belakang cacing iblis jurang, Ratu Iblis berkata dengan lembut, Ratu Iblis, membawa kedua belas selir, telah melihat yang tertinggi. Kedua belas selir. Mendengar nama aneh ini, Chu Xingyun tidak terlalu memikirkannya, hanya berpikir, yang disebut 12 selir hanya dipilih oleh Kaisar Abisal sesuai dengan tradisi lama. Dari awal hingga akhir, Chu Xingyun tidak pernah berpikir bahwa kedua belas selir ini sebenarnya adalah selir tertinggi. Bahkan, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Anda tahu bahwa tuan dari klan iblis adalah Chu Xingyun. Bahkan Kaisar Abis hanyalah anggota jenderalnya. Meski sebelumnya, semuanya memang berpusat pada Abyssal Emperor. Tapi sekarang berbeda. Sebagai seorang jenderal, dapatkah istri dan selir Kaisar Abyssal disebut selir? Melihat dengan gugup pada Chu Xingyun, kedua belas selir iblis itu tahu apakah mereka bisa duduk dalam posisi ini atau tidak, itu masih tergantung pada apakah Chu Xingyun menerimanya. Meskipun dalam penilaian sebelumnya, kedua belas dari mereka memiliki kinerja terbaik di istana akademik, tetapi jika Chu Xingyun tidak bisa memandang rendah mereka, mereka masih harus menyerahkan tahta 12 dewa kekaisaran. Keluarga iblis, dengan populasi lebih dari 1 miliar, memiliki kekuatan tertinggi dari permaisuri iblis, dan kemudian ada 12 selir dan 3.000 pejabat wanita. Meskipun mereka berdiri di depan Chu Xingyun, mereka tampak tidak mencolok, tetapi jika mereka pergi sendirian, mereka semua adalah tokoh besar yang dikagumi oleh semua orang. Masing-masing dari 3.000 perwira magis perempuan bertanggung jawab atas sebuah kota kecil dengan populasi lebih dari 300.000 orang. Dalam kota mereka, status mereka sama dengan Ratu Magis. Jangan melihat kenyataan bahwa 3.000 perwira wanita ini berhati-hati di depan Chu Xingyun. Mereka tidak berguna. Bahkan jika Anda membunuhnya 8 atau 800, Anda tidak akan memiliki masalah. Tetapi pada kenyataannya, di kota mereka sendiri, mereka semua berada di urutan kedua setelah Ratu Kekuatan Ratu Setan. Di antara setan, identitas mereka hanya di bawah Ratu Ajaib, dihormati sebagai Ratu Setan. 12 selir iblis yang baru terpilih memiliki status lebih tinggi. Ratu Sihir sangat cerdas, dia tahu betul bahwa jika monopoli kekuasaan jangka panjangnya cepat atau lambat akan menyebabkan ketidakpuasan dan ketakutan Chu Xingyun, posisinya sebagai ratu pasti tidak akan stabil. Karena itu, Ratu Iblis datang dengan cara untuk mendirikan Dewan Iblis. Setelah 12 putri dipilih, Dewan Iblis dibentuk. Peristiwa besar klan Iblis akan dibahas dan diputuskan oleh Dewan Iblis yang dibentuk oleh Ratu Iblis dan 12 putri. 12 putri Iblis ditambah Ratu Iblis adalah total 13 orang. Hanya proposal yang disetujui oleh lebih dari setengahnya yang dapat disetujui dan diimplementasikan secara resmi. 12 selir tidak diperbaiki. Setiap 3 bulan, 3.000 istana akademik akan dinilai satu kali. 12 akademisi perempuan teratas akan menjadi 12 selir kekaisaran yang baru. Kecuali bahwa Ratu Iblis sudah pasti, kedua belas selir iblis selalu berubah, yang mencegah fenomena merangkul kelompok. Dengan cara ini, Chu Xingyun secara alami dapat dipercaya. Hanya dengan mendapatkan kepercayaan dari Chu Xingyun, tahta Ratu Iblis bisa duduk dengan tenang. Jika tidak, setelah Chu Xingyun kesal, dia benar-benar bisa menghapusnya hanya dengan satu kalimat. Ratu Sihir terlalu pintar, sebagai seorang permaisuri, dia tentu tahu apa yang paling ditakuti oleh atasan, jadi dia juga tahu apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan dan penggunaan kembali atasan. Di bawah pengawasan 12 selir kekaisaran pertama, Chu Xingyun tidak terlalu banyak berpikir. Setelah mengangguk dengan sopan, Chu Xingyun menunjuk ke iblis jurang di langit dan berkata, "Ada apa, mereka apa yang kamu lakukan?"
Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Ratu Iblis mengekspresikan ekspresinya dengan serius dan menjawab, karena Yang Agung tidak ada untuk waktu yang lama, Dewan Iblis memutuskan untuk menggunakan cara rune untuk mengembangkan senjata baru setelah musyawarah. Dewan Iblis. Mendengar istilah baru ini, Chu Xingyun tampak bingung. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Ratu Iblis dengan hati-hati menjelaskan komposisi dan standar Dewan Iblis, serta makna dan hak-hak Dewan Iblis. Menghadapi pekerjaan perintis dari Ratu Iblis, Chu Xingyun sangat menghargainya. Dengan cara ini, bahkan jika Chu Xingyun pergi untuk waktu yang lama tidak perlu khawatir tentang perkembangan keluarga iblis. Ada Dewan Iblis, kecuali Dewa Chu Xingyun, tidak ada yang ingin menjadi arogan sewenang-wenang. Melihat Ratu Suri dengan kagum, Chu Xingyun berkata, sangat bagus, metode ini benar-benar bagus, tapi ini tidak cukup. Setelah jeda, Chu Xingyun berkata, Anda tidak bisa melepaskan 3.000 pejabat wanita lainnya. Saya pikir, sangat penting bahwa 3.000 pejabat wanita dapat berpartisipasi dan memutuskan bersama. Mendengar proposal Chu Xingyun, mulut Ratu Iblis mengangkat senyum pencerahan, memang. Jika itu diputuskan bersama oleh 3.000 pejabat wanita, kemungkinan membuat kesalahan bahkan lebih rendah. Ketika memikirkannya, Ratu Iblis berkata dengan penuh semangat, setiap 3 bulan, pertemuan umum diadakan untuk menghasilkan 12 putri iblis baru. Pada saat yang sama, Anda juga dapat menyimpan peristiwa besar yang terakumulasi dalam 3 bulan dan membahasnya. Para pejabat wanita memutuskan bersama. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, itu tidak buruk. Metode ini sangat bagus. Mari kita jalankan sesuai ini sebentar. Mengikuti perintah. Agung. Menghadapi perintah Chu Xingyun, Ratu Iblis dan 12 selir kekaisaran merespons pada saat yang sama. Menatap kumbang iblis yang masih berputar-putar dan terbang di langit, Chu Xingyun berkata, ayo pergi, bawa aku untuk melihat apa senjata baru yang kamu kembangkan ini. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Ratu Iblis dan 12 selir bersemangat pada saat yang sama. Senjata ini, tetapi dalam beberapa bulan terakhir, kebijaksanaan 3.000 orang mereka telah mengkristal. Kekuatan dan karakteristik senjata ini pasti akan mengejutkan Agung. Setan Roket. Melihat pria aneh di depannya, Chu Xingyun dengan cepat menemukan prinsipnya. Demon Roket sebenarnya adalah versi yang diperbesar dan diperpanjang dari Demon Arrow. Panah iblis dibagi menjadi 2 bagian, satu adalah bagian penggerak dan yang lainnya adalah bagian pertempuran. Di antara mereka, bagian pendorong tidak menggambarkan ledakan tiupan angin, tetapi nyala api merah. Setelah bersemangat, nyala api akan dikeluarkan dari ekor roket untuk mendorong roket agar terbang dengan kecepatan tinggi. Di bawah penerbangan berkecepatan tinggi, begitu roket mengenai sasaran, itu akan merangsang ledakan hulu ledak. Setelah rune ledakan ganas diaktifkan, seluruh hulu ledak akan meledak menembak ribuan pasir ke segala arah, dan target dalam 100 meter dari pihak lain akan menyebabkan kerusakan. The Demon Rocket adalah untuk memperbesar Devil's Arrow 10 kali, memiliki ketebalan grip dan panjang lebih dari 1 meter. Seluruh tubuh terbuat dari tabung bambu lengkap. Tentu saja, semakin besar ukurannya, semakin besar daya yang dibutuhkan, dan biaya keseluruhan. Seluruh Demon Rocket berharga hingga 100 Spirit Stone. Di antara mereka, ada 3 bagian untuk bagian promosi. Karena tingkat material terlalu rendah, kekerasan dan kekuatan tidak cukup, jadi di bagian promosi, 3.000 perwira roh iblis membuat desain khusus. Seluruh roket setan dibagi menjadi 4 slab, di mana 3 slab pertama adalah Departemen Propulsi, dan slab keempat adalah Departemen Perang. Ketika diluncurkan, rune api merah di sambungan bambu pertama dirangsang, dan lidah api yang menyala keluar dari ekor, mendorong roket ke depan dengan kecepatan tinggi. Setelah terbang jauh, materi itu tidak jelas, jadi bagian pertama mendorong slab menjadi potongan-potongan. Di posisi ruas bambu, keluarga iblis telah diperlakukan khusus untuk indentasi. Oleh karena itu, setelah simpul propulsi tahap pertama rusak, itu tidak akan mempengaruhi slul propulsi kedua. Setelah bagian pertama menghancurkan lisat, radang merah peradangan dari slab memajukan kedua dirangsang, dan api terus disemprotkan untuk terus maju. Setelah slab dorong kedua pecah, itu akan otomatis pecah dan jatuh, dan slab ketiga terus mendorong ke depan. Ketika slab ketiga hancur dan jatuh, hulu ledak slab keempat akan meledak seketika, membunuh lawan dengan tujuan 100 meter. Tentu saja, sebagai roket iblis, tidak ada cara untuk meledakkan. Selain peledakan 3 bagian yang tetap, jika hulu ledak mengenai objek selama penerbangan, itu juga akan meledak secara instan. Dalam 3 tahap kemajuan, setiap tahap harus menggunakan 10 batu roh kelas 1 untuk menyediakan energi untuk rune api merah. Ketika 3 tahap ditambahkan bersama-sama, diperlukan 30 batu roh kelas 1. Adapun Departemen Perang, itu yang paling penting. Ada 7 rune supercharged ditumpangkan pada rantai. Di bawah superposisi 7 jalan, rune 7 bintang meledak ditumpangkan pada kekuasaan. Bahkan para Master Nirvana tidak dapat menahannya. Roket iblis ini dapat terbang sejauh 3 km, kekuatan hulu ledak dapat membunuh Tuan Nirvana, dan biayanya mencapai 100 batu roh. Sangat sempurna tidak peduli dari sudut mana. Namun, meskipun kelebihannya luar biasa, kerugiannya besar.
Roket iblis ini memiliki sikap terbang yang sulit, jarak terbang yang terlalu jauh, akurasi yang sangat buruk, dan stabilitas penerbangan yang buruk serta resistensi terhadap gangguan angin kencang. Meskipun dengan upaya 3.000 perwira wanita, roket iblis ini telah dipelajari sejak lama, tetapi sebagian besar masalah tidak dapat diselesaikan. Di bawah perintah Chu Xingyun, tes roket ajaib berlanjut. Di udara, perut iblis jurang dan tulang belakang dipasang dengan tabung bambu. Karena roket terlalu besar dan iblis terlalu kecil, roket ini tidak dapat diluncurkan dengan tangan. Biasanya, roket ini dipasang dalam tabung bambu dan dipasang di tubuh kumbang abisal. Setelah diluncurkan, Demon Rocket akan bersiul keluar dari tabung bambu, menyeret nyala api ekor, bersiul ke depan, tetapi pada dasarnya tidak bisa mengenai target. Melihat tanah di sekitar target, roket yang terus meledak, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya berulang kali. Kepala akurat ini terlalu buruk. Setelah menonton untuk waktu yang lama, ratusan roket diluncurkan, tetapi tidak ada yang mencapai sasaran. Meluncurkan roket dari cacing setan jurang terbang di udara, berkecepatan tinggi, membentang sejauh 2 atau 3 km, kesalahannya terlalu besar, dan sama sekali tidak ada cara untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, mengapa memilih peluncuran ponsel? Saya pikir, saya harus mulai dengan peluncuran tetap di tanah terlebih dahulu. Melihat curiga pada Chu Xingyun, Ratu Iblis berkata, namun, ini adalah pertempuran klan iblis kami. Jika Anda tidak bisa bergerak dan meluncurkan, itu akan sia-sia. Dengan senyum pahit, Chu Xingyun menjelaskan, namun, jika Anda hanya belajar berlari tanpa belajar berjalan, maka kesalahan penelitian sulit untuk disilangkan. Selain itu, dalam perjalanan seluruh rangkaian penelitian, kurangnya tautan peluncuran di darat, seluruh sistem teoretis, dan data masing-masing lintasan juga tidak lengkap. Yang disebut, fondasinya tidak kuat, gunung terguncang, dan belajar tidak bisa terlalu tinggi. Anda harus membumi, mulai dari yang paling dasar, sederhana, dan termudah. Di hadapan kata-kata Chu Xingyun, Ratu Iblis dan 12 selir setan semuanya dalam perenungan yang mendalam. Jelas, apa yang dikatakan Chu Xingyun benar-benar universal. Setelah hanya sedikit merenung, mereka tahu bahwa Chu Xingyun benar. Anda tidak dapat menembak dengan akurat saat berdiri, apakah Anda masih ingin menembak sambil berjalan? Berlari dan menembak. Yang paling dibesar-besarkan adalah mereka membuat kesalahan tingkat rendah. Mereka melewatkan tembakan berdiri, melakukan tembakan ini, menjalankan tembakan ini, dan langsung mempelajari penembakan di antara penerbangan tidak teratur berkecepatan tinggi. Belum lagi apakah itu bisa dipelajari dengan cara ini, bahkan jika bisa, itu pasti akan kurang efektif. Segera, dengan bantuan Chu Xingyun, tabung-tabung bambu besar itu dilepaskan dari iblis jurang dan diperbaiki di tanah. Kemudian, dengan bantuan Chu Xingyun, berbagai item tes dibagi. Tembakan datar di tanah, tembakan overhead di bukit, tembakan ke atas dalam depresi. Balistik berbagai posisi, berbagai sudut, dan berbagai sudut elevasi harus diuji dalam jumlah besar. Hanya dengan menguasai data balistik yang paling dasar, sederhana, dan paling konvensional, kita dapat mempelajari cara mengoreksi dan mengarahkan pada lingkungan yang lebih kompleks. Dalam tes khusus, Chu Xingyun tidak berpartisipasi, ini adalah tugas jangka panjang dan sulit, dan tidak bisa dipecahkan dalam 1 atau 2 hari. Setelah memberikan segalanya kepada Ratu Iblis dan 3.000 petugas wanita, Chu Xingyun sibuk. Antara gurun yang terus-menerus dan lautan pasir kematian di bawah tanah, sejumlah besar kolom peri diangkut kembali, ditanam di lautan pasir kematian oleh setan-setan jurang. Dengan penyebaran kios, Chu Xingyun benar-benar sibuk sendirian. Bahkan dengan Bai Bing sebagai asisten, masih terlalu banyak hal, dan lokasinya masih terlalu rumit. Bahkan jika Chu Xingyun lahir dengan 3 kepala dan 6 tangan, dia takut dia akan memiliki terlalu banyak avatar. Dengan putus asa, Chu Xingyun mengirim Jun Wuyu ke kota Wufeng untuk mengambil alih semuanya di Jinfengtang. Hua Nongyue tidak menganggur, dan di bawah perintah Chu Xingyun, dia mengambil alih restoran Jinfeng. Setelah menyerahkan semua hal dari restoran Jinfeng ke Hua Nongyue, Bai Bing bergegas ke Pulau Tiangong, bertanggung jawab untuk mengoordinasikan semua hal di Pulau Tiangong, keluarga Abis, dan keluarga Iblis. Ketika Chu Xingyun sedang pergi, Bai Bing adalah penyelia tertinggi di 3 wilayah ini, bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pembagian kerja dan kerja sama di 3 wilayah. Mulai sekarang, hanya Bu Fan, Yu Zai, dan Gu Men masih di luar tim, dan semua orang harus memikul tanggung jawab mereka. Bahkan Yeling, pada tahun lalu, telah secara resmi mendirikan aula medis di kota Jiuxiao, dan pengembangannya tidak buruk, sudah terkenal. Mulai sekarang, Pusat Medis Yeling, Pusat Medis Tiangong dan Pusat Medis Jiuxiao, 2 industri, meskipun permukaannya tampak hambar, tetapi telah membentuk tim yang terdiri dari ribuan dokter. Adapun Guman, setelah menerobos ke Kaisar Wu Realm, ia telah mundur dan berlatih keras. Setelah kultivasi sepenuhnya stabil, ia secara alami akan datang ke Chu Xingyun untuk melaporkannya. Bu Fan mengambil rute dari Departemen Militer. Di medan perang, ia terus mengasah kemampuan pendeteksiannya, dan ia tidak dapat kembali ke tim dalam waktu singkat.
Dan Yu Zai, dia tidak menginginkan apapun sekarang, tenggelam dalam pertempuran setiap hari, dan berkonsentrasi pada latihan senjata tertinggi surga. Ini adalah cara para prajurit surgawi tertinggi. Ini membutuhkan banyak pertempuran sengit, dan Menara Tongtian adalah tempat latihan yang paling cocok dan terbaik untuk prajurit surgawi tertinggi. Itu adalah medan perang yang nyata. Izai takut dia akan mati ribuan kali. Itu bukan kultivasi, tapi penghancuran diri. Hanya tempat-tempat seperti medan perang Tongtian, tempat pertempuran sering terjadi dan sangat sengit, tetapi sama sekali tidak mati, adalah tempat yang paling cocok untuk berlatih rahasia prajurit surgawi tertinggi. Untuk memperpanjang waktu kultivasinya di medan perang surgawi sebanyak mungkin, Yu Zai tidak mengambil inisiatif untuk meningkatkan ranah. Bahkan sekarang, ranah itu masih terjebak di Yin dan Yang 9 surga, persis seperti Chu Xingyun. Dengan Bai Bing mengambil alih Pulau Tiangong, Chu Xingyun akhirnya benar-benar menganggur. Di bawah pengaturan Bai Bing, Wolf Shooting Arrow dan Demon Arrow secara resmi segera diproduksi. 10 juta Wolf Shooting Arrows dan 10 juta Demon Arrows diproduksi dengan kualitas dan kuantitas setiap hari. Awalnya, panah-panah ini diangkut oleh Chu Xingyun, menggunakan ruang reinkarnasi. Namun, setelah Bai Bing mengambil alih, Chu Xingyun tidak perlu bekerja keras, Bai Bing secara alami punya solusi. Sebenarnya, Bai Bing memang memecahkan masalah dengan sangat cepat. Metodenya sederhana. Atas dasar harga yang tidak berubah, Sui Liuxiang bertanggung jawab atas transportasi itu sendiri. Menghadapi tuntutan seperti itu dari Bai Bing, Sui Liuxiang tentu saja menolak, dan dia ingin menemukan Chu Xingyun untuk membahas argumen itu, tetapi Bai Bing hanya menolak gagasan ini hanya dengan satu kalimat. Alasan untuk Bai Bing sederhana, semua keuntungan dari iblis panah diambil oleh Liu Liuxiang Anda, dan jika Anda ingin Pulau Tiangong untuk mengangkutnya sendiri, itu pasti rugi. Setelah ledakan panah emas dan panah iblis bangkrut karena mereka tidak dapat menghasilkan keuntungan, siapa yang akan menolak tanggung jawab ini? Meskipun Sui Liuxiang tahu bahwa bahkan jika diangkut oleh Pulau Tiangong, itu tidak akan dapat memenuhi kebutuhan, dan itu masih dapat dipertahankan. Tapi dia juga tahu bahwa dia telah menguasai sebagian besar keuntungan, dan jika dipaksa terlalu keras, bahkan jika Chu Xingyun mau, rekan-rekannya benar-benar tidak mau. Selain itu, hal yang paling menarik tentang Sui Liuxiang adalah bahwa walaupun menghabiskan banyak uang untuk membeli kapal, dari perspektif tertentu, bawahannya setara dengan angkatan laut tambahan. Di bawah manajemen Bai Bing, Pulau Tiangong dengan cepat memulihkan ketertiban, dan pabrik-pabrik klan iblis telah stabil, dan Chu Xingyun tidak perlu khawatir sama sekali. Selama periode waktu berikutnya, di bawah transportasi penuh Chu Xingyun, jutaan pilar abadi ditransplantasikan ke lautan pasir mati, yang sepenuhnya memecahkan bahaya tersembunyi terakhir dari perluasan jurang. Selanjutnya, Chu Xingyun mengangkut 1000 pengrajin kengarai tak berangin di dunia bawah tanah, dan terus membangun dan memperluas angin dan bayangan. Sekarang, di bawah hadiah Jin Feng Tang, beberapa bola kristal emas telah dikumpulkan, dan beberapa angin dan bayangan dapat dibangun. Setelah sepenuhnya menjelaskan semua pekerjaannya, Chu Xingyun akhirnya bisa mulai bekerja dalam kesendirian. Saat ranah Kendo memasuki ranah pedang Italia, rumah tengah Chu Fengyun dapat menampung lebih banyak angin emas. Saat jejak angin emas bergabung ke dalam badai kematian di dalam Chu Xingyun, volume seluruh badai kematian perlahan meningkat, dan kekuatannya juga meningkat. Untuk periode waktu berikutnya, Chu Xingyun menggambar sejumlah besar angin emas setiap hari, dan kemudian mengendalikan badai kematian di dadanya, mencerna dan menyerap angin emas yang baru diserap itu. Pada saat ini, dunia pedang Italia menjadi sukses besar, dan Chu Xingyun akhirnya menjadi pedang Hinayana. Di bawah pedang pengendara, Chu Xingyun mengayunkan pedang, dan tiba-tiba topan itu menjerit. Di angin yang kencang, Chu Xingyun berjalan di atas angin. Bentuk dan ilmu pedangnya seperti meteor dan kilat. Tidak hanya bergerak cepat, menyerang cepat, yang paling penting adalah bahwa setiap ayunan pedang akan menghasilkan badai. Di bawah badai dahsyat, lawan seolah-olah terjebak dalam badai kematian. Orang dengan kekuatan yang sedikit lebih rendah akan diterbangkan secara langsung. Setelah Theravada Kendo, selanjutnya adalah dua alam Vajrayana Kendo, yaitu alam pedang Ki dan alam pedang potensi. Chu Xingyun masih belum diketahui untuk potensi Sword Realm, tetapi Chu Xingyun dapat mencapai ambang Ki Sword Realm. Pada saat ini, pedang Chu Xingyun melambai, dan topinya menjerit cukup untuk meniup seni bela diri tingkat rendah secara langsung. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan Chu Xingyun adalah mengembun, mengompres, dan mengumpulkan badai ini menjadi roh pedang yang sangat tajam. Ketika dunia Kijian selesai, pedang diayunkan, dan pedang itu secara vertikal dan horizontal. Kekuatan Kijian Realm sangat besar, Jian Qi yang sangat padat memiliki kekuatan untuk memotong kuku, dan dapat melukai musuh dari udara. Prajurit yang telah mencapai sukses besar di alam Kijian tidak pernah takut pertempuran kelompok. Di bawah satu pedang, pedang Qi ternyata, dan pedang dapat membunuh beberapa orang, bahkan puluhan. Namun, Kijian Realm adalah ranah pertama dari pedang-pedang Cina, dan itu adalah ranah pedang yang dapat dipraktikkan di ranah Nirvana. Karena itu, jika Chu Xingyun ingin terus meningkatkan latihan pedangnya, ia harus menembus surga ke-9 Yin dan Yang untuk mencapai Nirvana.
Setelah mengatur semua pekerjaan dengan benar, Chu Xingyun memilih sudut terpencil dan mulai mundur. Tidak seperti para pejuang di dunia Qian Kun, Chu Xingyun mengambil jalur kultivasi pertapa. Terobosan dunia tidak pernah bergantung pada obat mujarab, murni mengandalkan budidaya dan akumulasi sendiri. Meskipun banyak eliksir mengklaim tanpa cacat mereka dapat mencapai terobosan sempurna, tetapi kenyataannya, ranah kecil mungkin dapat mencapainya, tetapi ranah besar, seharusnya tidak. Sangat mudah untuk masuk ke dunia nirvana jika Anda adalah seseorang dari dunia semesta. Selama ranah mencapai yin dan yang 9 surga, selama nirvana dapat menembus rintangan yin dan yang dan mencapai nirvana, pada dasarnya tidak akan ada sequel dan fondasi tidak akan tidak murni. Namun, jika dibandingkan dengan para pejuang yang telah belajar sendiri sepanjang jalan, meskipun para pejuang yang dipromosikan oleh eliksir tidak memiliki cacat, mereka tidak akan memiliki peningkatan apapun. Mirip dengan Abyss Demon Womb, setiap kali prajurit manusia mematahkan peringkat itu sebenarnya setara dengan evolusi. Jika Anda ingin menerobos eliksir, itu hanya untuk memperkuat yang asli berdasarkan yang asli. Jika Anda memilih terobosan alami tanpa bantuan obat mujarab, tubuh prajurit akan berevolusi, dan kemudian memperkuatnya berdasarkan evolusi. Oleh karena itu, walaupun jelas bahwa jalan yang Anda pilih lebih sulit untuk diambil, dibutuhkan jauh lebih lama daripada orang biasa. Namun, Chu Xingyun tidak berbalik dan memilih terobosan alami. Anda harus tahu bahwa setelah setiap evolusi, kualitas prajurit tertentu akan mengalami perubahan kualitatif. Di bawah kondisi yang sama, tentara kultivasi diri di dunia yang sama pasti dapat menghancurkan mereka yang telah dipromosikan oleh keabadian. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.